Ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan tim penguji kompetensi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sawali, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 250109111 537, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada saat ini saya mengajar di SDN 2 Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dan saya akan mengikuti ujian kompetensi di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan tema ketika berhentinya kehidupan di kelas 5 SDN 2 Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk kelas? Semuanya masuk. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu mengikuti semua mata pelajaran yang kita pelajari. Pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Coba dipimpin. Ini, berdiri. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Dengan membacanya doa kita barusan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berbarokah dan ilmu yang bermanfaat. Ahmad Rizky Hamdani. Hadir. Faridatul Ayudia. Hadir. Khairun Nisa. Hadir. Khalifatus Safitri. Hadir. Husnul Khatimah. Muhammad Haisam Alvin. Hadir. Muhammad Naufal Al-Ghafiri. Hadir. Muhammad Rizky Anugrah. Hadir. Nadia Malika. Hadir. Naufal Andi Atmiko. Hadir. Nur Mawaddah. Hadir. Nur Jihan Nabila. Hadir. Salamatun Mubarakah. Hadir. Sirri Unsia. Hadir. Sofiatun Nur Aidinda. Hadir. Sahrofatus Soleha. Hadir. Elsa Fira Nur Fadila. Hadir. Muhammad Hadir.
Semuanya hadir ya? Nah, pada kita kemarin pelajari yaitu tentang surat Al-Baqarah dan surat apa? Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kita belajar minggu kemarin. Ada yang masih ingat artinya surat Al-Baqarah? Ada? Siapa? Coba. Al-Baqarah artinya? Nah, surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Selanjutnya surat Al-Imran, ada yang masih ingat artinya surat Al-Imran? Lagi-laginya? Ada? Ya? Artinya? Nah, surat Al-Imran artinya keluarga Imran. Karena kita mulai materi pada hari ini yaitu tentang iman terhadap hari kiamat atau hari akhir. Sebelum kita memasuki pada video yang Pak Guru putar. Video yang barusan kami sekalian semua tonton yaitu tentang hari akhir, di mana hari akhir itu adalah hari hancurnya bumi. Tidak ada semuanya orang mati meninggal. Materi kita hari ini iman terhadap hari kiamat. Pengertian iman kepada hari kiamat itu menurut bahasa hari kiamat berarti hari kebangkitan atau kehancuran. Hari kiamat ini hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur. Kalian yakin apa tidak kalau hari kiamat bumi ini akan hancur? Dengan keyakinan kalian itu, kalian sudah meyakini bahwa kita iman kepada hari kiamat. Iman hari kiamat itu ada di urutan keberapa rukunnya iman? Keenam apa kelima? Keenam apa kelima? Coba sekarang rukunnya iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasulullah. Yang keempat iman kepada yang kelima iman kepada yang keenam iman kepada. Berarti iman kepada hari akhir atau hari kiamat ini adalah rukun iman yang kelima. Sini.
Tidak ada yang hidup apabila sudah kiamat tiba. Semuanya meninggal. Maka kita akan dibangkitkan lagi di kehidupan akhirat yang kekal. Sesudahnya kita meninggal semua, kita akan dibangkitkan lagi di akhirat. Akhirat itu kekal selamanya, tidak akan meninggal lagi. Karena kita di dunia ini hidup hanyalah sementara. Semua akan kembali atau menghadap kepada Allah. Pada hari kiamat semua dimatikan dan kita dihidupkan lagi pada akhirat selamanya kekal. Dan di akhirat ini sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia yang dilakukan selama di dunia, kemudian mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Setelah itu kita akan hidup lagi, hidup kekal di akhirat. Adapun dalil tentang hari kiamat ini, dalil nakli ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Sedangkan dalil nakli ini, menurut ahli astronomi ini, bumi, angka, dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Menurut ahli astronomi, planet mempunyai daya tarik sehingga berbeda dan bergerak seimbang atau serasi. Namun daya tarik planet itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Itu ada di surat At-Takwir ayat 2 dan Al-Fatir ayat 2. Semua planet yang berputar mengelilingi porosnya pada hari kiamat akan berhenti. Berhenti berputar. Dan akhirnya terjadilah benturan antara planet-planet yang lain. Itu menurut ahli astronomi. Sedangkan menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi bumi itu sendiri mendapatkan tekanan atmosfer dari luar atau permukaan, sehingga terjadilah keseimbangan. Namun diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah. Dan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Seperti video yang tadi saya guru tayangkan, itu adalah contoh berbenturannya semua planet. Ini masuk. Semua akan berbenturan, gunung-gunung meletus, gunung seperti kapas yang berterbangan, manusia seperti lalang yang berterbangan. Disitulah tidak ada lagi kita tempat untuk tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi apabila sudah hari kiamat tiba. Adapun nama-nama lain hari kiamat, yaitu yang pertama Yaumul Kiamat, yaitu hari kiamat ini. Yang pertama Yaumul Kiamat adalah hari kiamat. Dan yang kedua apa? Yaumuddin. Yaumuddin itu artinya hari pembalasan. Yang ketiga apa? Yaumul Fath, yang artinya hari kemenangan. Yang keempat Yaumul, artinya hari kekekalan. Yang kelima Yaumul Has, artinya hari
yaumul barzah. Yaumul barzah artinya apa? Alam kubur. Kita semua meninggal. Baik itu yang kemarin atau sekarang, kita ada di yaumul barzah, yaitu apa? Alam kubur. Masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Quran surat Al-Kafirun ayat 99. Ini semua yang meninggal atau yang mendahului kita itu menunggu datangnya hari kiamat. Karena kehidupannya masih ada di alam kubur. Dan yang kedua, yaumul ba'ts. Artinya apa? Masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Manusia pertama, ada yang tahu siapa? Siapa? Manusia pertama yaitu Nabi Adam. Mulai dari Nabi Adam sampai kalian dan Pak Guru ini meninggal, semuanya akan dibangkitkan dari mulai dari dulu sampai sekarang itu semuanya dibangkitkan. Lalu yaumul mas ini kita dikumpulkan di yaumul mahsyar. Apa yaumul mahsyar? Masa dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk dihisab, diperhitungkan amal kebaikan dan keburukan. Ada sebuah video, tapi Pak Sawadi akan bukan. Dan di sinilah akan mempertanggungjawabkan apa? Amal kebaikannya. Amal kebaikan yang selama kita dilakukan selama hidup di dunia. Kalau kita sering berbuat baik, maka amal yang diberikan kepada kita akan lebih banyak daripada dosa. Di sini tidak ada yang bisa menolong. Ya, kalau kita hidup di dunia, kita punya masalah, kita mempunyai apa? Untuk membongkar rumah, kita bisa minta bantuan kepada orang lain atau keluarga. Kalau di sini tidak ada keluarga, tidak ada yang namanya ibu, tidak ada namanya bapak. Semuanya di sini akan mempertanggungjawab amalnya dengan masing-masing. Yang tadi digambarkan ada yang tenggelam dengan apa? Keringatnya sendiri. Tenggelam dengan keringatnya sendiri. Meskipun kita bersamaan seperti ini, yang di sebelah kita ini tidak akan tenggelam dengan keringat saya sendiri, keringatnya. Yang tenggelam hanya dengan keringatnya sendiri. Ada di sana tadi ada yang pakai baju putih, ada yang berlumuran darah, semuanya bermacam-macam. Itu di padang mahsyar. Sekarang yaumul hisab atau mizan, diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikannya dan keburukan manusia. Dari itu kita harus sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup di ya, apalagi kita merasakannya langsung. Dan sekarang yaumul hisab, ditimbang segala kebaikan dan keburukan. Apa yang selama kita perbuat di dunia setiap harinya? Apakah setiap hari kita selalu berbuat baik? Apa setiap hari kita selalu berbuat apa? Maksiat? Kita tidak tahu. Semua akan dipertimbangkan nanti pada waktunya hari kiamat. Setelah itu kita masih ada kehidupan lagi. Sirat. Sirat apa artinya sirat? Jembatan. Jembatan sirat adalah jalan yang menghubungkan
atau mengantarkan manusia ke surga atau ke neraka. Ini lagi Shiratal Mustaqim. Ada yang mengatakan jembatan ini tajamnya lebih tajam dari 7 kali samurai dan kecilnya 7 kali kecil dari rambut. Bayangkan, rambut ini kecil, rambut ini sudah apalagi 7 kalinya. Samurai, tajamnya samurai tajam, apalagi sampai 7 kalinya. Menginjak saja kita akan apa? Luka. Apalagi melewatinya. Di sini menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita sering berbuat kebaikan, sering memberikan amal, bersedekah, ada yang melewati jembatan ini seperti petir. Langsung nyampe sama surga. Kalau perbuatan amal kita banyak jeleknya, banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kita akan jatuh untuk menuju neraka. Karena surga dan neraka ini ada. Surga dan neraka itu ada. Tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah adalah surga. Tempat balasan orang yang selalu beriman, iman kepada Allah, termasuk ini iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, maka balasannya adalah surga. Di dalam surga itu ada apa saja yang tidak ada di dunia, yang dilarang di dunia, maka di surga itu ada. Yang haram di dunia, maka di dalam surga itu halal. Apabila kita masuk neraka, tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah. Contoh orang yang ingkar kepada Allah ini apa? Mengerjakan sholat, tidak sholat karena alasan banyak pekerjaan. Disuruh puasa, tidak puasa. Bahkan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Puasa, sholat, zakat, itu yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa kita selalu dijauhi? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kok banyak orang yang melakukannya? Karena itu adalah semua perubahan akhir zaman. Kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat apa? Kiamat suro. Kiamat suro itu artinya apa? Kiamat kecil. Ada tahu contohnya kiamat suro? Ada yang tahu di sini contohnya kiamat suro seperti apa? Ada? Ada? Kiamat suro contohnya seperti bencana tahu bencana alam? Contohnya apa? Bencana alam? Gempa, apalagi? Banjir, apa? Tsunami, apalagi? Gunung meletus, apalagi? Dan kematian. Itu adalah kiamat kecil, tidak ada artinya. Kita dilanda musibah, terkena banjir, janganlah kita sampai menyesal. Bahkan kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Mungkin dengan adanya musibah tersebut kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu adalah contoh sebagai dari kiamat Yang kedua kiamat kubro atau kiamat apa? Kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar ini seperti video tadi itu adalah contohnya.
Ini tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda hari kiamat kan? Dan tadi sudah dikatakan banyak terjadi bencana alam seperti apa ini tadi? Banjir, apa? Gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua, banyak manusia yang minum khamr dan zina di mana-mana. Apa khamr? Sama dengan itu minuman keras. Itu dilarang oleh Allah. Zina sekarang di mana-mana. Di media sosial itu banyak sekarang. Makanya kita menggunakan media sosial itu digunakannya yang baik, Mbak. Terutama bagi kita semua kalian ini adalah penerus bangsa. Gunakan media sosial seperti HP. Gunakan untuk belajar. Ketika pendeknya waktu, artinya banyak orang yang merasa hari demi hari semakin singkat. Sekarang sudah banyak yang seperti itu. Tuh, sudah nyampe 1 bulan. Iya kan? Kalian tuh mestinya seperti itu juga. Wah, sudah hari Senin sekarang. Iya kan? Itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Cepatnya waktu, cepatnya berputar bumi. Yang keempat, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya apa? Kebodohan. Yang kelima, banyak pemimpin yang menyia-nyiakan amanah dari rakyatnya. Banyak sudah sekarang pemimpin yang menyia-nyiakan. Yang keenam, banyaknya manusia bangga atas perbuatan dosanya. Di media sosial itu banyak. Terus, yang nomor 7 terakhir, banyaknya orang bermegah-megahan dalam mendirikan gedung. Contoh, membuat rumah, buat masjid, buat kafe, berlomba-lomba yang bagus yang mana. Itu termasuk tanda-tanda kiamat sura. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro ini ada berapa? Ada 6 tanda. Yang pertama, keluarnya apa? Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi untuk membunuh dan yang ketiga, Al-Quran yang menggelembung tinggi ke angkasa. Yang keempat, matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Yang kelima, munculnya Ya'juj Ma'juj. Dan yang keenam, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Tanda-tanda hari akhir. Ini sebagian sudah ada yang muncul. Apakah kita siap menghadapi hari kiamat? Siapkan diri kita mulai dari sekarang. Dengan apa? Dengan berbuat kebaikan. Fungsi beriman kepada hari kiamat ini, di antara hikmah beriman kepada hari kiamat, fungsinya yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat atau larangan Allah. Itu kita bisa menjauhi segala larangan Allah, bisa menjauhi perbuatan maksiat, dan yang kedua berani membela kebenaran dan rela berkorban. Ketiga, memahami bahwa kehidupan di dunia ini kehidupan di dunia mereka tidak selama, semuanya akan hilang. Yang keempat, menjadikan hidup ini lebih optimis, selalu berusaha mengerjakan amal kebaikan. Yang terakhir, memberikan motivasi untuk beramal dan beribadah, karena segala perbuatan baik dan mendapat balasan di akhir. Perbuatan baik buruk itu akan mendapatkan balasan di akhirat. Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik.
Sudah dijadikan kelompok? Ibu akan memberikan ini kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang maju satu, kelompok 1. Ayo, naik maju. Kelompok 1 akan mengerjakan jelaskan hari akhir dan macam-macamnya. Silakan diskusikan. Kelompok 2. Nih, jelaskan pengertian kiamat suro dan kiamat kubro beserta contohnya. Kelompok 3, jelaskan pengertian kiamat suro dan kubro. Silakan dikerjakan diskusi bersama temannya. Sudah, ayo dimulai kerjakan. Guru kasih waktu 5 menit. Siap? Bisa? Bisa mengerjakan waktu selama 5 menit? Bisa. Kita buka dari. Nah, sudah? Mau tinggal? Coba sekarang nomor 1 maju. Ayo, Rizky. Perhatikan hasilnya. Baca. Jelaskan hari akhir dan macam-macamnya. Coba. Pengertian hari akhir secara bahasa adanya hari itu dan sejarah istilah adanya artinya hari semesta beserta dengan dunia. Hari akhir termasuk rukun iman yang nomor 5 dan wajib hukumnya bagi tidak muslim mengimani adanya hari akhir. Hari akhir disebut dengan juga dengan istilah hari kiamat atau hari pembalasan. Hari kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat kubro dan kiamat kubro. Ya? Ya. Kelompok 2. Keras bacanya, biar temannya semua mendengarkan. Ya? Jelaskan pengertian kiamat sukra dan kiamat kubro beserta contohnya. 1. Pengertian kiamat sukra adalah berakhirnya sebagai kehidupan makhluk di dunia. 2. Pengertian kiamat kubro adalah berakhirnya seluruh kehidupan di dunia atau hancurnya alam semesta. 3. Contoh kiamat kubro adalah tsunami gunung, meletus, kecelakaan, banjir, angin topan, dan segala musibah yang terjadi di dunia. 4. Contoh kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta itu sendiri dan berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Ya? Ya. Nomor 3.
Al-Quran yang melambung tinggi ke angkasa. D. Matahari terbit di sebelah barat dan terbenam dari sebelah timur. E. Buku-bukunya Yakut dan Makbul. F. Tidak ada lagi yang mau menerima penasihat. Ya, ya itu semuanya. Ya, coba sekarang berdiri dulu, berdiri semua. Ya, ini duduk. Sekarang ikuti petunjuk Pak Guru. Permainan ini sudah apa? Kalian di atas semua. Kalian di atas. Kalian tahu kepala? Tahu kepala. Tahu mata? Tahu telinga? Tiga-tiganya itu kepala, mata, dan telinga. Apabila ada yang salah menggenggam atau memegang, kita akan apa? Kasih hukuman gimana? Gimana? Yo, sekarang tangan di atas digerak-gerakkan. Pegang yang namanya mata, 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 telinga, telinga, kepala, mata, kepala. Serius, serius. Telinga. Mata. Nah. Sudah? Tangannya turun dulu kembali. Silakan duduk. Sudah? Sudah? Kita mulai tadi sudah apa? Mempelajari tentang materi hari A. Kami akan menanyakan pada setiap siswa apa yang dapat kalian pelajari mulai dari awal sampai akhir ini. Apa saja yang dapat kalian pelajari? Materinya tentang hari kiamat. Yang kalian ketahui itu kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra atau kiamat kubra. Yang kedua kiamat kubra atau kiamat kecil. Ini bertanya dulu. Kiamat kecil seperti contoh seperti gempa bumi. Ini tsunami. Kamu? Gunung meletus. Ya. Itu adalah sebagai contoh dari kiamat kecil. Ada yang tahu contoh dari kiamat besar atau kiamat kubra? Contohnya, ayo kawan. Keluarnya Dajjal. Ayo ini, lagi-laginya apa contohnya? Terbitnya matahari dari barat dan terbenamnya di sebelah timur. Bertanya tentang pelajaran pada hari ini. Semuanya paham? Paham? Paham. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini yang bermateri iman terhadap hari akhir atau hari kiamat bisa dapat dimengerti dan bisa kalian pelajari lagi di rumah. Semangat belajarnya,
Jangan terlalu banyak bermain. Ya? Siap? Belajar semangat? Siap? Siap. Kita akan tutup pelajaran pada hari ini. Bisa bertemu lagi pelajaran yang akan datang dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil